Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother semua. Balik ke Sungguh Boril Javanes, bro. Semoga brother semua sehat selalu. Dan buat brother yang bergabung baru mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar gue bisa lebih bersemangat lagi untuk upload video-video terbaru selanjutnya, bro. Oke, sekarang gue lagi ada di JB Sampora Kuningan, bro. Ini tempatnya anak-anak motor ya, rider pada San Mori. Ini kalau minggu di sini rame banget, bro. Kebetulan cuacanya cerah, bro, jadi enak nih, sejuk-sejuk panas gitu. Karena kalau daerah sini tuh udah kerasa ada sejuk-sejuknya gitu loh, bro. Tadi sih gue nanya sama si abang-abang itunya ya, katanya sebelah sono no, yang kalau misalnya kita terus itu tembus bisa ke Kuningan kota katanya, bro. Karena kan selama ini gue nggak pernah tahu gitu tembusannya kemana, dan sekarang gue pengen coba bawa kalian jalan-jalan ke sono, bro. Penasaran gue, pengen lihat viewnya bagus enggak gitu, karena kan ini kan tadinya kan bukit, bro. Bukit terus dibelah, dibikin jalan tengahnya, bro. Jadi kita langsung aja coba, penasaran gue, bro, pemandangannya kayak gimana gitu. Karena kalau dilihat dari sini tuh posisinya bagus banget, bro ya. Biasanya kan gue kan kalau San Mori kan di sini langsung putar balik lagi gitu. Kalau nggak di ujung yang sebelah sana yang tinggi yang atasnya, habis itu udah balik lagi. Katanya sih tembus, makanya gue pengen cobalah. Sekalian kita ngobrol-ngobrolin masalah Bang Jenggot, bro. Jadi alhamdulillah Bang Jenggot udah agak mendingan, bro ya, karena udah 2 kali ruqyah juga, dan rencananya sih ntar mau di ruqyah lagi, bro ya. Karena ruqyah itu bukan cuma hanya buat orang-orang yang gangguan mental atau kesurupan atau gangguan gaib, bukan ya, bro ya. Ya pada umumnya sih kayak gitu, buat nyembuhin, bro. Tapi di samping itu semua, terlepas dari itu semua, ruqyah itu juga salah satu cara buat apa ya, membersihkan diri gitu loh, bro, dari aura-aura negatif gitu. Karena kan kalau setiap manusia kan ada porsinya masing-masing gitu loh, bro. Ada aura negatif, ada aura positif juga. Nah kalau di ruqyah itu buat ngilangin aura negatif, bro. Buat aura negatif biar kita itu bersih gitu loh, bro. Hati juga bisa berpikir jernih. Karena kadang kalau misalkan orang yang auranya jelek, kadang kan ya Allah alam, bro ya, nggak tahu gitu. Kadang hati juga ke bawah jelek gitu loh. Makanya kadang ada yang berpikir orang itu jahat, pada dasarnya sih bisa jadi itu otaknya bukan jahat, tapi dia ke bawah jahat karena pengaruh aura-aura yang mungkin harus dibuang, yang semestinya nggak ada pada dirinya gitu. Contohnya kayak Mas Boy juga kan, kemarin udah berapa kali ruqyah, alhamdulillah kan terbukti gitu, dicabut pasangan itu yang apa, yang orang mungkin gak suka sama Bang Jenggot lah. Akhirnya alhamdulillah Bang Jenggot udah nggak kayak dulu parah gitu loh, bro. Parah banget pokoknya dulu mah. Nah ini dulu gua sama Bang Jenggot di sini, bro, di warung ini nih, San Morinya. Terus putar balik lewat sini udah. Ke depannya gua nggak tahu kayak gimana gitu pemandangannya, makanya ini gue penasaran, pengen ke sono lah sekalian, bro. Mumpung lagi ada di sini gitu. Jadi gitu ya, bro ya. Dulu itu kondisi Bang Jenggot itu bener-bener parah banget gitu. Sampai sama gua aja sempet nggak kenal, sama temen-temen anak tim Wada juga sampai nggak kenal, sama keluarganya juga nggak kenal. Karena emang apa ya, di samping kena mental gitu, psikisnya dibarengi sama gangguan-gangguan yang goib kayak gitu, bro. Ya percaya nggak percaya sih, ada yang meyakini, ada juga yang nggak percaya. Cuma kalau gue pribadi, kalau dari Cirebon sendiri ya ada gitu loh, bro, bener-bener ada. Cuma kayak ilmunya juga ada tingkatannya, ada yang sekiranya ilmunya tinggi, ada yang ilmunya rendah gitu. Semakin ilmunya tinggi ya semakin bahaya juga gitu kalau misalkan buat nyelakain orang gitu. Ada perempatan juga, bro, di sini. Berarti ini kayaknya lurus nih, karena kan jalurnya kan gede gitu, jalur utamanya. Makanya udah kita ikutin aja lurus, bro. Karena kelihatannya bagus juga nih pemandangannya nih, bro. Baru pertama kali gua kesini nih, widih. Dari sini aja udah kelihatan bagus banget, bro. Gue paling seneng asli kalau ada pemandangan-pemandangan kayak gini tuh, ketimbang masuk ke dalam mall gitu. Mejeng nongkrong di mall, apalah
pusing mumet berasa bro, matanya juga capek. Enak lihat yang kayak gini-gini pemandangan gitu. Nggak tahu kenapa gue paling seneng sama pemandangan alam bro. Kalau brother sih yang paling brother seneng gitu apa gitu, apakah sama pemandangan alam atau keramaian-keramaian kayak mall-mall, kayak tempat-tempat nongkrong entry level, atau kalau kayak gitu ya menengah ke atas gitu loh bro. Bisa ngel. Oke bro, balik lagi ke Bang Jenggot bro. Jadi gitu bro ya, gue juga penasaran banget gitu, siapa gitu yang berani gitu, yang tega ngirim apa kayak gituan ke Bang Jenggot gitu loh bro. Kalau di gua sih, kalau 7 kan maknanya kan dibikin susah gitu, dibikin sulit, hidupnya sulit, kena mental, gangguan kesehatan, gangguan psikolog gitu. Karena udah mainannya Sukma itu udah lumayan bahaya kalau menurut gua sih kalau di Cirebon itu, apalagi kalau dipasang 9 sama 11 itu udah, orang itu udah pengen bikin orang menunggu gitu loh bro. Karena kan maharnya juga kalau kayak gitu tuh mahal bro, puluhan juta bahkan bisa sampai ratusan juta gitu kalau yang 9 sama 11 itu, karena dia pengen ngarahnya itu udah nggak basa-basi lagi, bukan kehidupan lagi, bukan rezeki lagi, bukan kesehatan lagi. Jadi bener-bener pengen orang itu yang dipasang itu harus meninggoy gitu loh bro. Intinya Bang Jenggot cuma 7 ya, jadi alhamdulillah udah dicabutin semua. Terus di rukyah ya udah bisa diajak ngobrol lah sedikit-sedikit gitu loh bro. Yang dulunya cuma diem bengong, kadang ngamuk, kadang aneh lah pokoknya tingkahnya lah bro. Namanya orang Sukmanya diambil atau diganti sama makhluk kayak gitu kan kayak bukan Bang Jenggot gitu loh bro. Jadi berpikirnya udah susah gitu, udah kayak kalau bahasa parahnya mah hilang akal gitu loh bro. Jadi mantep bro pemandangannya bro. Anjay, baru lo kesini. Anjay, gue paling seneng kayak gini nih, pemandangan kanan kiri sawah, terus hutan gitu loh, pohon tinggi. Itu gue paling seneng banget karena bisa bikin pikiran tuh tenang gitu loh bro, enak. Baru tahu gue loh di sini ada jalan. Ini tembusnya katanya sih Kuningan, bisa ke Kuningan kota bro katanya sih. Cuma cobalah, kalian pengen tahu juga gitu kayak gimana sih tempatnya gitu. Wis, ada cafe juga bro sebelah kanan gua tuh. Bisa spot nongkrong yang enak nih buat Sunmori di JB Sampora ini. Sambil liatin pemandangan aja bro ya, sambil ya gua ngobrol-ngobrol lah bro, cerita-cerita bro, karena pengalaman hidup itu banyak banget bro. Di samping gua pribadi, kita sendiri, pengalaman dari orang lain juga bisa dijadiin bahan bro. Karena ya lika-liku kehidupan lah bro, pasti kayak gitu, pasang surut, suka duka gitu loh bro. Enak loh, jalannya juga bagus, ini aspalnya baru kesini bro. Mantep sih ini, mantep. Jalanannya juga lebih enak daripada JB Sampora yang awal ya, yang di ujung sebelah sana. Yang pertama kali gue kesini sebelum lampu merah, jalannya ada tambalan, ada yang rusak. Kalau ini mulus bro, aspalnya tuh. Jadi pemandangannya enak banget nih. Ntar Bang Jenggot sesekali diajak ke sini nih biar fresh nih. Us, ada lampu merah bro, mentok nih, kemana nih? Apa balik lagi gitu bro? Ntar coba lihat di pertigaannya itu ada pelang, biasanya ada arahnya bro. Nggak mungkin pelang itu nyasarin bro, angel. Kiri Kiawi Jebang, Ciawi Gebang. Kalau kiri berarti tembusnya Cirebon Timur, kanan Kuningan berarti ke kanan bro. Ini bundaran Tugu apa nih? Santika, sigap, cepat, tepat, responsif, SBSN. Santika, Tugu apa nih namanya nih? Ikoniknya ini berarti ya di sini nih, di ujung JB Sampora Kuningan bro. Gua coba ambil arah Kuningan bro. Ntar kalau misalkan sekiranya nggak tahu jalan, tinggal balik lagi. angel. Jadi gitu ya bro ya. Ojos juga masih gimana ya,
gue bisa ngerasain siapa yang Ojos rasain gitu. Makanya ya gue tahan dulu lah gitu buat upload video Bang Jenggot. Ojosnya juga masih sedih gitu, karena masa-masa paling enak, paling indah gitu ketika ngumpul tapi nggak ribut loh bro, ketemu anak-anak tim wadah. Kadang kita kan emang makhluk sosial bro ya, nggak bisa hidup seorang diri, butuh temen, butuh tetangga, butuh manusia yang lainnya gitu loh bro. Ya gunanya mengobrol dengan orang lain itu ya salah satunya buat menjaga kesehatan juga ya bro, karena kita berkomunikasi kepada orang lain, dengan orang lain, bersama orang lain gitu, mau pasangan, mau temen, mau keluarga gitu, itu ternyata bisa meningkatkan metabolisme tubuh, daya tahan tubuh gitu loh bro, selain olahraga. Karena itu salah satu buat melepaskan beban juga bro, beban pikiran. Contohnya kayak kita punya masalah, punya keinginan atau sesuatu yang pengen disampaikan tapi akhirnya terpendam. Nah cobalah bro, kalau brother punya sesuatu yang terpendam yang sekiranya pengen cerita sama orang lain, tuh jangan ditahan bro, itu mantap bikin penyakit bro gitu. Jadi carilah teman ngobrol atau teman curhat yang sekiranya baik, bisa dipercaya, biar bisa mendengarkan keluh kesah kita bro, keluh kesah, keinginan, beban hidup kita, biar plong gitu loh. Karena kalau penyakit yang paling cepet itu ya dari pikiran bro, ngaruh bisa ke daya tahan tubuh, bisa ke postur tubuh gitu, yang gara-gara nggak doyan makan, malas makan gitu, akhirnya begadang lu karena kepikiran. Ini lurus sekali ya bro ya, cobalah nyasar tinggal balik lagi. Gitu bro, salah satu buat menjaga kesehatan itu ya dengan berinteraksi dengan orang lain bro. Gue juga selalu ngajakin Bang Jenggot ngobrol, entah itu ngobrol apa aja, pokoknya gue ajakin ngobrol gitu, biar dia tuh aktif gitu loh, pikirannya bisa muter lagi. Ketika gue nanya apa, sekiranya dia bisa jawab apa gitu, biar enggak apa ya, biar enggak ada apa sih kalau gitu ya, kayak beban atau sesuatu yang harus disampaikan, intinya gitu loh bro. Jadinya kalau dibarengi sama ngobrol kan kita aktif gitu loh, kayak otot-otot dalam tubuh kita, aliran darah kita itu nggak beku, nggak kaku, nggak berhenti gitu loh bro. Jadi aktif, mengalir sebagaimana mestinya gitu loh bro. Ya pelajaran buat kita semua brother ya, ketika kita punya keinginan terus ada masalah bisa jadi gitu, dan lain-lain yang sekiranya cuma bisa dipendam, cobalah cerita sama orang lain gitu. Walaupun orang lain gak bisa memberikan solusi terbaik, setidaknya kita bisa bikin hati kita itu plong, tenang, pikiran kita itu tenang, karena kita udah meluapkan segala unek-unek gitu loh bro. Pokoknya semacam unek-unek dan sebagainya gitu loh bro. Jadi biar otak kita, pikiran kita, perasaan kita biar tetap fresh bro. Ini ngomong-ngomong tembusnya kemana nih bro? Jadi gitu bro, rencananya sih Bang Jenggot insya Allah bakal sekali lagi di Ruqyah, karena udah lumayan membaik ya. Makanya ini gue juga masih belum bisa upload video Bang Jenggot bro ya. Ojos juga waktu kemarin gua ke Cikarang gitu, gua ngobrolin Bang Jenggot, terus gimana Jos, mau bikin konten nggak? Kata si Ojosnya ntar aja bang, tahan dulu lah, masih inilah, masih apa ya, perasaan Ojos masih nggak enak gitu loh, pikirannya masih belum stabil, dalam artian itu belum siap buat ngobrolin masalah Bang Jenggot. Ini kemana lagi nih? Aduh, ke kiri kali ya, kanan perumahannya. Logikanya sih jalur gedenya di sini bro ya, jalur utamanya gitu. Coba ikutin jalur utama bro. Nggak nyangka Bang Jenggot ya mendapatkan ujian sebesar ini ya. Mohon doanya brother ya, semoga Bang Jenggot cepat sembuh, bisa melewati cobaan yang sebesar ini gitu. Karena gua sendiri ngukur dari kemampuan gua sendiri juga kayaknya gua nggak bakal bisa sekuat Bang Jenggot, karena ya histori perjalanan hidup Bang Jenggot itu bener-bener ya Allah, pahit banget bro, bener-bener ekstra harus sabar, lapang dada. Itu bener-bener ikhtiarnya tuh harus bener-bener, pokoknya harus maksimal gitu loh bro intinya.
Oh, kok ini ada Bekasi, Cirebon, Kuningan kesini juga mobil bus. Ini mana nih? Keluarnya ke sini, bro. Kemana ini keluarnya ya? Oh, lampu merah Cirendang, bro. Kita muter ke Taman Cirendang, bro ya. Oh, keluarnya ke sini. Cepet juga, bro. Mendingan lewat sini malah lewat yang jalan baru yang tadi itu. Jalanannya gede, lebar, terus nggak banyak lubang juga gitu. Bagus ya, bagus jalannya gitu loh, bro. Ini dibangun juga nih. Kita muter ke Taman Cirendang, bro. Dulu juga sempet gitu loh, bro, ke tempat Kang Ujang juga, cuma nggak sempet ketemu Kang Ujang ya. Pengen konsultasi juga, terus ya masalah yang itu tuh akhirnya kan ketahuan tuh ada yang ngirim kayak gitu, kayak teluh guna-guna kayak gitu ke Bang Jenggot, bro. Kalau dulu ketemu Kang Ujang ya mungkin bakal ketahuannya sama Kang Ujang, bro ya. Ini Taman Cirendang, bro. Ngopi aja dulu ya di sini, ya panas, bro, istirahat. Oke, bro, mungkin sampai di sini dulu, brother ya. Ntar disambung lagi, bro. Minta doanya buat brother semua. Gue minta doanya buat Bang Jenggot. Mudah-mudahan Bang Jenggot diparingin, kalau bahasa Jawanya mah, mudah-mudahan diparingin cepat sembuh, biar bisa ngonten lagi, bisa nge-live lagi, bisa menghibur kalian lagi gitu, bro. Jangan lupa support channelnya gua juga, channelnya Bang Jenggot juga, Mas Boy MV, sama channelnya Ojo SMP, dan channelnya seluruh anak-anak tim Moda, bro. Pokoknya gue ucapin terima kasih banyak buat brother semua yang udah support gua, Ojos, Mas Bay, dan seluruh anak-anak tim Moda sampai sekarang ini yang udah support. Gue ucapin terima kasih banyak, bro. Sehat selalu buat kalian semua, semoga dilancarkan rezekinya, brother ya. Semoga sehat selalu sekeluarga, bro. Amin amin ya rabbal alamin. Gue baru Javanes pamit, kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.